Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction salah satu video dari Harry Pras yang mereaction atau mengklarifikasi videonya yang ketika dia disuruh minta maaf oleh salah satu alumni pondok pesantren. Ya, dia mengulang-ulangnya. Ya mungkin karena topik ini rame diulang-ulang. Di luar faktor itu kita saksikan, kemudian nanti videonya tersebut kita reaction. Langsung ya kita saksikan videonya. Merasa benar dan tidak boleh menyalahkan gitu ya. Jadi mereka harus benar, kelihatan benar. Kan saya juga disuruh sungkem sama mereka. Saya disuruh sungkem sama mereka, teman-teman, kepada kiainya. Pokoknya Harry Pras tanggal 24 katanya harus sungkem ke kiai, ke Sukorejo. Waduh, dari Jakarta disuruh ke Sukorejo saya, teman-teman. Ya Allah, saking mulianya ya. Gara-garanya apa? Gara-gara saya mengkritik kegiatan-kegiatan salam-salaman laki-laki perempuan dicium-cium tangannya. Sedangkan kata Nabi Muhammad SAW, jangankan cium-cium tangan, perempuan bersolek pakai wewangian lewat depan laki-laki, hanya lewat nih ya, dikatakan apa sama Nabi? Pezina. Dikatakan pezina sama Nabi. Lalu apa lagi kata Nabi? Laki-laki yang memandangnya pezina juga, matanya berzina. Tuh, saking ketatnya Nabi Muhammad, teman-teman. Jangankan sentuh-sentuhan, cium-ciuman tangan, jangan sampai seperti itu. Lewat saja pezina, yang memandang pezina juga. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka enggak, teman-teman. Oh, perlu ditafsir tuh. Kita kan S2 nih, nggak boleh memastikan hukum dengan tekstual. Oh, nggak boleh, teman-teman. Jadi ditafsir dulu. Kalimat-kalimat tuh bisa dirubah nih. Begini, begitu. Saking hebatnya mereka, keluar hukum baru nanti. Top memang. Ya Allah. Kalau kita saksikan video dari Harry Pras ini, sebenarnya dia menanggapi atau mereaction itu karena kekesalannya mungkin kepada santri yang telah menginterogasinya, sehingga dia kesal ketika disuruh ke kiainya ke Sukorejo ya, atau ke Jawa Timur untuk minta maaf padahal dia di Jakarta begitu. Kemudian begini, terlepas dari itu saya menanggapi statement dari Harry Pras yang mengatakan Nabi itu sangat ketat di dalam dia laki-laki berhubungan dengan perempuan. Hatta ketika ada seorang perempuan kemudian pakai wangi-wangian jalan di depannya seorang laki-laki, itu tidak diperbolehkan. Itu disebut dengan zina begitu. Itu begini sebenarnya Harry Pras ya. Antum ini sebenarnya benar, tapi tidak begitu sebenarnya penafsilannya. Benarnya ya sebenarnya secara umum ya tidak boleh, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami menafsil itu berdasarkan sisi pada qasdunya begitu Harry Pras. Nanti saya jelaskan perinciannya. Kemudian begini, teman-teman yang menafsil tentang masalah hukum itu sebenarnya dia bukan menafsil sendiri sehingga terkesan menimbulkan hukum baru atau membuat hukum baru, tidak. Mereka itu memberikan suatu perincian itu berdasarkan referensi dari para ulama-ulama yang memang mu'tabar begitu, Pak Harry Pras begitu. Lanjut ya, atau kita langsung ke pembahasan tentang masalah seorang perempuan yang memakai wangi-wangian kemudian dia berjalan di depannya laki-laki. Ini disebut dengan zina oleh Rasulullah SAW. Hadisnya itu diceritakan oleh Imam An-Nasai. Hadisnya itu begini, qala Rasulullah SAW, ayyuma mar'atin ista'tarat famarrat ala qaumin la yajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Jadi kalau bahasa kita itu kalau ada orang perempuan memakai wangi-wangian kemudian lewat depannya laki-laki, maka itu disebut sebagai perempuan itu berzina gitu. Nah ini oleh Ibnu Hajar nanti ditafsil oleh beliau. Kira-kira tafsilannya begini. Fa khurujul mar'ati muta'attiratan lahu salasu halatin. Jadi seorang perempuan yang keluar memakai wangi-wangian itu ada 3 penafsilan. Pertama, al-halatul ula an ta'lama wa tahaqqaqa annaha in kharajat muta'attiratan marrat birrijali waftatanu biha fa khurujuha hina idin muta'attiratan min kabairi dzunubi. Jadi yang pertama itu begini Pak Harry Pras ya. Seorang perempuan yang keluar
rumah yang memakai wangi-wangian, dia tahu dan tahakkuk pada dirinya bahwasanya kalau dia keluar, maka nanti dia lewat di depannya laki-laki, dan laki-laki tersebut akan syahwat dengan dirinya. Dirinya pakai wangi-wangian, itu syahwat nanti laki-laki tersebut. Maka keluarnya orang perempuan pakai wangi-wangian di dalam keadaan ini, maka disebut perempuan yang telah melakukan dosa besar. Begitu. Itu halah atau perincian yang pertama, Pak Heri Pras ya. Kemudian kedua, al-halatus tsaniyatu ayaghliba ala dhannihi annaha satamurru birijalin wa yaftatinuna biha fayakunu khurujuha muharraman wa laysa bikabiratin. Jadi yang kedua begini. Yang kedua itu keadaan atau perincian yang kedua adalah orang perempuan yang keluar itu donnya, prasangkaannya. Ini bukan tahakkuk ya, atau bukan dia tahu, bukan, tapi secara donnya dia ini kalau keluar nanti lewat di depannya laki-laki, dan laki-laki tadi akan syahwat kepada dirinya yang pakai wangi-wangian. Maka perempuan yang dalam keadaan yang kedua ini adalah dia juga melakukan dosa, tapi bukan dosa besar begitu. Kemudian al-halatu tsalitsatu, kemudian yang ketiga adalah ayyakunal amru mujarrad khasyatin antamurrah birijalin yajituna rihaha wal ghalibu ala dhanniha ghairu dzalika ka an takhrujah min sayyaratiha wa ma'a mahramin ila majlisin nisa'i wal ghalibu ala dhanniha adamul mururi birijalin fayakunu khurujuha muta'attiratan makruhan wa laysa muharraman. Jadi kalau yang ketiga ini adalah, atau perincian yang ketiga ini adalah orang perempuan tersebut hanya takut saja, tidak dhon dan tidak tahu bahwasanya dia akan lewat depan laki-laki, dan tidak ada prasangka, ada don bahasanya seperti itu. Cuman dia takut saja nanti ada laki-laki yang mencium baunya kemudian syahwat. Maka dalam keadaan ini perempuan tadi tidak diharamkan, tapi itu dimakruhkan. Jadi hadis tadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Nasai itu oleh Ibnu Hajar dia tafsir yang mengatakan fahiya zaniyatun. Zaniyah di sana adalah dosa, dan dosanya itu ditafsir. Kalau qasdunya itu memang untuk agar orang laki-laki itu mencium baunya dan syahwat pada dirinya atau tertarik pada dirinya, maka yang ini dia katakan itu haram. Begitu. Kalau tidak ada tujuan seperti itu dan dia tidak punya keyakinan, atau dia hanya takut saja, atau bahkan dengan bahasa dia tahu bahwasanya kalau lewat itu tidak ada laki-laki, maka kalau seperti ini keadaannya, maka tidak diharamkan atau tidak masuk dalam hadis tersebut. Jadi penafsiran ini Pak Heri Pras itu berdasarkan tafsiran daripada ulama yang memang mu'tabar, bukan muncul dari diri kita santri kemudian menafsirkan ini dan itu dengan tanpa ada tendensi. Kalau antum tadi itu menafsirkan atau menjustifikasi santri itu menafsir gini dan gini sehingga menimbulkan hukum baru, itu merupakan suatu pemikiran yang tidak ada tendensinya, begitu Pak Heri Pras. Kemudian begini, kalau yang masalah perempuan salaman dengan laki-laki atau laki-laki salaman dengan perempuan itu diharamkan, itu kan khilaf ulama. Jadi kalau Imam Ahmad itu satir atau tidak ada satir tetap diharamkan, atau tidak boleh atau diharamkan. Kalau yang lainnya tetap, kalau ada satir itu maka diperbolehkan. Karena kalau ada satir itu ilat keharamnya itu tidak ada. Apa? Iltimasnya atau bersentuhannya tidak ada antara laki-laki dengan perempuan, itu tidak ada Pak Heri Pras. Sehingga hukum itu tidak bisa dikenakan kepada kasus yang tidak ada ilatnya, begitu. Makanya di dalam konsep ushul fikih itu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujuban aw adaman, gitu, wujudan aw adaman. Jadi hukum itu tergantung ilatnya, ada dan tidak adanya, begitu Pak Heri Pras. Jadi kesimpulannya, untuk masalah yang perempuan yang lewat depan laki-laki itu diharamkan, katakanlah seperti itu ditafsir oleh ulama. Juga begitu dengan konsep salaman ini ditafsir oleh ulama. Keduanya tidak bisa kita kasih kesimpulan yang sama. Ada kasusnya dan kesimpulannya tidak berbeda, gitu Pak Heri Pras. Begitu. Inilah seseorang menurut saya ketika dia berbicara tentang agama tapi dia tidak berlandaskan dalil-dalil atau dasar, misalnya bisa baca kitab, maka
pemikirannya akan semerawut itu, tidak tertata, antara satu ditamsilkan ke yang satu yang lain, padahal itu konsepnya berbeda atau ilatnya berbeda begitu. Ini harus diakui sebenarnya. Kemudian dalih yang mengatakan, sekarang kan ada terjemahan yang terjemah adalah orang-orang alim juga, itu tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan orang itu alim begitu Pak Heri Pras. Untuk menjadi orang alim atau mampu mengkaitkan suatu hukum dengan hal waqi'iyah itu tergantung kemampuannya, karena kemampuan ini biasanya terbangun oleh seseorang yang bisa baca kitab dengan benar begitu Pak Heri Pras. Ya mungkin itu ya nasihat saya buat Heri Pras begitu. Jadi kalau berpikir tetap berpikir secara logis, mengkritik itu boleh, tapi tetap harus pakai akal sehat dan pakai akal yang salim, sehingga ketika kita memberikan satu kesimpulan yang atau natijah yang benar begitu. Ya dari saya kurang lebihnya, jazakumullah hasanan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.